Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kekayaan alam dan industri Banten. Oke, jadi kelompok 3 itu beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ahmad Ardana Hapiji, dengan NIM 01. Lalu ada Usama Abdul Aziz dengan NIM 079. Ada Danis Naufal Mustafa dengan 038. Dava Rizky 010. Hafiz Ramadan Gifari 070. Dan yang terakhir ada Ahmad Fikri Asidik dengan 091. Oke, jadi, Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan sumber daya alam. Dahulu, Banten dikenal sebagai pusat perdagangan yang strategis karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Sejak masa Kesultanan, Banten hingga era kolonial, wilayah ini telah menjadi pusat ekonomi yang penting, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Setelah menjadi provinsi pada 4 Oktober tahun 2000, Banten terus berkembang dalam berbagai aspek termasuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam serta perkembangan sektor industri. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Banten berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, pentingnya kekayaan alam dan industri bagi perekonomian daerah. Kekayaan alam yang dimiliki Banten, seperti sumber daya tambang, hasil pertanian, dan kelautan, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Sektor pertambangan di Banten, misalnya bahan galian seperti pasir kuarsa, batu kapur, dan emas, yang memiliki nilai jual tinggi. Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi sumber utama mata pencarian masyarakat lokal, dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, dan hasil laut. Selain itu, kekayaan alam, sektor industri di Banten juga menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kawasan industri yang berkembang pesat di wilayah Tangerang, Cilegon, dan Serang menjadi pusat produksi berbagai barang industri, mulai dari baja, petrokimia, hingga tekstil. Keberadaan industri ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dengan kombinasi kekayaan alam dan perkembangan industri yang sangat pesat, Banten memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, memahami sejarah kekayaan alam dan industri di Banten menjadi hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana sektor-sektor ini telah berkontribusi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas 4 sektor kekayaan alam yang berada di Banten. Yang pertama, untuk sektor pertanian, sejak masa Kesultanan Banten, padi menjadi komoditas utama yang diusahakan di lahan sawah luas, terutama di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Selain itu, tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, dan lada juga telah lama dibudidayakan dan menjadi komoditas ekspor para era kolonial Belanda. Banten juga memiliki perkebunan karet dan melinjo yang tersebar di beberapa wilayah. Tumbuhan melinjo ini dikelola menjadi produk unggulan dari masyarakat Banten, yaitu emping. Selanjutnya, untuk sektor perikanan, Banten memiliki potensi perikanan yang besar karena berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa, terutama Karangantu yang merupakan salah satu pelabuhan pada masa Kesultanan Banten. Pada abad ke-16, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik pedagang dari berbagai wilayah termasuk Arab, Tiongkok, dan Eropa. Selanjutnya, untuk sektor pertambangan, sejarah pertambangan di Banten ini telah mulai sejak era kolonial. Pada tahun 1839 ditemukan potensi tambang emas di desa Cikotok, Banten. Penemuan ini menghadirkan beberapa dampak sosial. Contohnya ketika eksploitasi sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menyebabkan kesehatan masyarakat tercemar akibat alat tambang dan polusi, dan penambang ilegal sering menimbulkan konflik dengan masyarakat. Wilayah ini memiliki kekayaan alam lain berupa biji besi dan batu kapur yang digunakan sebagai bahan baku semen. Selanjutnya, untuk sektor pariwisata, sejarah pariwisata di Banten juga terkait erat dengan warisan budaya dan religi. Kota Serang memiliki Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, menjadi pusat wisata religi yang menarik banyak peziarah setiap tahunnya. Selain itu, situs Keraton Kaibo dan Benteng Spelwick merupakan peninggalan Kesultanan Banten yang menggambarkan kejayaan Banten di masa lalu. Menuju subtopik selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Sejarah dan perkembangan industri di Banten. Next.
Sejarah dan perkembangan industri di Banten dimulai di era Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin Pangeran dari Kerajaan Pajajaran pada awal abad ke-16. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti komoditas selada, beras, dan hasil tani lainnya. Kesultanan ini menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara asing termasuk Belanda, Inggris, dan Portugal. Sebagai pusat perdagangan internasional, Kesultanan Banten memainkan peran kunci dalam perdagangan maritim. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan masa Banten sebagai pedagang perantara, sehingga Kesultanan Banten berkembang saat menjadi pusat niaga. Kemudian industri baja. PT Krakatau Steel dimulai dengan proyek baja Trikora yang dirancang oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1922 di Cilegon, Banten. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan Uni Soviet. Tujuan awal dari proyek ini adalah untuk membangun pabrik baja yang dapat mendukung perkembangan industri nasional secara mandiri. PT Krakatau Steel menghasilkan berbagai produk baja, termasuk baja lembaran panas, baja lembaran dingin, dan lain. Dampak industri baja terhadap pertumbuhan ekonomi. PT Krakatau Steel berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Misalnya mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan di daerah sekitar, dan menyediakan suplai produk yang berbasis baja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan masuk ke perkembangan perkebunan kelapa sawit di Banten. Industri kelapa sawit di Banten mulai dikembangkan sejak masa kolonial Belanda dan berkembang pesat di era modern, terutama di Pandeglang dan Lebak. Seiring meningkatnya permintaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik dan ekspor, pemerintah dan swasta terus mendorong ekspansi perkebunan guna meningkatkan produk minyak sawit mentah serta turunannya, yang turut menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, salah satu pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Banten adalah pabrik kelapa sawit Kertajaya. Pabrik ini mengolah tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan industri makanan, domestik, hingga bahan bakar nabati. Olahan dari industri kelapa sawit di Banten ini meliputi minyak sawit mentah, yaitu bahan baku utama untuk minyak goreng dan produk turunan lainnya. Lalu ada minyak inti sawit, digunakan untuk industri kosmetik, farmasi, dan makanan. Dan ketiga ada biodiesel, alternatif energi terbarukan yang semakin dikembangkan. Terakhir adalah pakan ternak, produk sampingan dari pengolahan inti sawit sering digunakan sebagai bahan pakan ternak. Selanjutnya ada pabrik senjata dan perjuangan kemerdekaan. Pabrik peninggalan Belanda Max Olie yang didirikan tahun 1918 di Rangkas Bitung, Banten berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Awalnya, pabrik ini memproduksi minyak kelapa sawit untuk industri dan rumah tangga pada masa kolonial. Saat revolusi, pabrik ini menjadi pusat logistik, pejuang, serta tempat perlawanan dan sabotase terhadap penjajah agar pasokan minyak tidak jatuh ke tangan musuh. Lalu, selain memproduksi minyak kelapa, pabrik ini juga memproduksi senjata khususnya di mortir, granat, dan bom parit serta ranjau darat. Pembuatan senjata ini di bawah pengawasan Mayor Widakdo, Kepala Bagian Persenjataan Brigade Tirtayasa. Selain Max Olie, industri lokal seperti pabrik senjata dan bengkel kecil juga mendukung perjuangan dengan memproduksi senjata rakitan dan amunisi. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai pusat perdagangan, Banten juga memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya rekan saya yang sudah membacakan materi sebelumnya, dan saya akan membacakan materi tentang peluang pengembangan keberlanjutan di Banten. Next. Nah, di potensi ekowisata di Banten itu merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Banten. Dengan kekayaan alam yang melimpah, daerah ini dapat mengoptimalkan sektor pariwisata berbasis lingkungan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus menjaga kelestarian alam. Salah satunya kelestarian alam yang di Banten miliki yaitu adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Anyer dan Carita, kawasan wisata, desa, dan lain-lainnya. Next. Nah, selain itu, Banten juga memiliki diversifikasi produk dan inovasi. Tentunya untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Banten perlu mengembangkan diversifikasi produk terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi modern dan inovasi. Produk lokal dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Salah satu peluangnya yaitu adalah mengolah olahan kelapa menjadi virgin coconut oil, produk kecantikan berbahan dasar kelapa, arang tempurung, kepala untuk ekspor kayak briket, terus produk olahan perikanan, abon ikan, produk suplemen, terus produk berbasis karet melinjo juga kita bisa di selanjutnya. Nah, di data analis ini kita bisa melihat di pojok kiri ini bahwa halaman ini menampilkan tren kunjungan wisatawan Nusantara ke Provinsi Banten dalam periode 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten, jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami fluktuasi signifikan terutama dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pariwisata, kondisi ekonomi, serta dampak pandemi COVID-19. Jadi mengalami penurunan. Terus kita juga memiliki dampak positif pengembangan ekowisata, tentunya meningkatkan pendapatan lokal dengan berkembangnya wisata berbasis lingkungan masyarakat sekitar dan membuka usaha penginapan kuliner serta kerajinan tangan untuk UMKM sekitar. Pelestarian lingkungan mendorong wisata yang lebih bertanggung jawab, di mana konservasi alam tentu menjadi prioritas utama kita untuk mengolah sektor utama Banten, menambah devisa daerah dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional. Banten dapat memperoleh tambahan pendapatan di dalam sektor wisata Banten. Terima kasih sebelumnya. Bisa lanjut ke teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Banten memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan yang strategis, terutama sejak era Kesultanan Banten yang menjadikannya sebagai jalur perdagangan rempah utama di Asia. Posisi geografis yang menguntungkan serta kekayaan alam yang melimpah telah menjadikan Banten sebagai wilayah yang berkembang dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Sektor pertanian Banten didominasi oleh komoditas utama seperti padi, kelapa, cengkeh, lada, karet, dan melinjo yang telah diusahakan sejak masa kolonial. Sektor perikanan juga berkembang pesat karena wilayah Banten berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa, memungkinkan hasil laut yang melimpah dan perdagangan maritim yang aktif. Dalam bidang pertambangan, Banten memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi, seperti emas di Cikotok, biji besi, dan batu kapur yang digunakan untuk industri semen dan konstruksi. Selain itu, selanjutnya kesimpulan. Banten memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan yang strategis, terutama sejak era Kesultanan Banten yang menjadikannya sebagai jalur perdagangan rempah-rempah utama di Asia Tenggara. Posisi geografis yang menguntungkan serta kekayaan alam yang melimpah telah menjadikan Banten sebagai wilayah yang berkembang dalam berbagai sektor termasuk pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Sektor pertanian Banten didominasi oleh komoditas utama seperti padi, kelapa, cengkeh, lada karet, dan melinjo yang telah diusahakan sejak masa kolonial. Sektor perikanan juga berkembang pesat karena Banten berbatasan dengan Selat Sunda dan Laut Jawa, memungkinkan hasil laut yang melimpah. Untuk potensi sumber daya alam sendiri, Banten memiliki sumber daya alam yang bernilai tinggi seperti emas di Cikotok, biji besi, dan batu kapur. Selain itu, sektor industri di Banten juga mengalami perkembangan pesat, terutama industri baja dengan keberadaan PT Krakatau Steel di Cilegon yang berperan penting dalam suplai baja nasional.
Seiring dengan perkembangan zaman, peluang perkembangan berkelanjutan di Banten semakin terbuka, terutama melalui diversifikasi produk di sektor pertanian perikanan dan industri pengolahan. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal untuk pasar nasional dan internasional. Secara keseluruhan, kombinasi kekayaan alam, sejarah perdagangan yang kuat, serta perkembangan industri yang pesat menjadikan Banten sebagai salah satu pusat ekonomi penting di Indonesia. Dengan pengolahan sumber daya yang optimal dan pengembangan sektor-sektor potensial secara berkelanjutan, Banten memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Dan kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.